Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP/JPY. Ya, jadi kalau kita perhatikan GBP/JPY ini memang sudah naik cukup tinggi ya dari mulai bulan Mei 2020 sampai saat ini kenaikannya itu masih berada di atas ya pergerakan harganya, dan belum ada tanda-tanda untuk melakukan penurunan. Dan kita perhatikan dari tanggal 5 Juli terjadi penurunan hingga saat ini ya, hingga saat ini 4 Oktober 2021 harga itu tergolong sideways di area sekitar 145 ya 149 sampai dengan 152. Jadi bisa dikatakan kenaikan dia ini itu bisa turun kembali jika memang harga untuk minggu depan itu masih sideways. Tapi kalau misalkan dia mau melanjutkan kenaikannya, otomatis dia harus bisa close di atas height yang ini untuk minggu depan dan menembus height yang ini 155. Nah, kalau kita perhatikan di 155 ini sudah sekitar 2 kali ya coba ya. Yang pertama itu pada tahun 2018 dan yang kedua itu pada tahun 2021 Juni ini. Hanya saja ternyata masih gagal sehingga harga itu berbalik kembali dan tertahan di area 149. Oke, kita masuk ke candle harian ya. Di candle harian kita perhatikan ya, di sini lebih kelihatan bahwa harga itu sedang sideways. Kita buka dulu di sini dengan key support ada di area 148455 dan key resistnya itu ada di 155. Sini ya. Sorry, kita tulis dulu di sini 155. Berapa tadi? 835. Jadi untuk key resistnya itu ada di 155.835. Ya, seperti yang tadi kita lihat ya, ini dia mencapai height yang ini pun pada tahun 2018 yang lalu, dan baru tahun ini kembali ya tahun 2021 dia mencoba untuk menembus height ini kembali dan ternyata masih gagal. Sehingga harga itu masih tergolong sideways dari range harga 152 sampai dengan 149. Dengan key supportnya itu ada di 148. Kita close dulu ini. Dan lalu kalau kita perhatikan di candle hariannya, dia itu tergolong masih uptrend. Ya, ini masih uptrend, cuma uptrend ini tertahan di daerah sini, di area 152-nya. Lalu kita coba lihat lagi di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam ini kita lihat bahwa sini udah mulai terjadi rejection. Ya, di sini udah saya buat base-nya di sini. Yang ini ada base-nya yang udah saya buat 152.950 sampai dengan 153.236. Itu merupakan area yang saat ini belum bisa ditembus oleh si GBP/JPY. Terakhir itu mau coba menembus ini pada tanggal 14 September 2021, ternyata gagal dan turun kembali. Lalu coba lagi di 28 September dan gagal lagi, dan hingga saat ini di 10 Oktober ya 10 atau 8 Oktober dia mencoba lagi dan ternyata masih gagal. Dan jika memang ini terjadi rejection kembali ya, kan ini kan merupakan area supply dia yang cukup kuat kalau kita perhatikan, karena sudah dari Agustus ya bulan lalu sehingga saat ini masih belum bisa ditembus oleh si GBP/JPY itu sendiri. Jadi kalau misalkan dia belum kuat, dia akan otomatis reversal kembali dan ada kemungkinan besar untuk melakukan retest kembali di trendline dia ini. Jadi kita lihat dengan menggunakan candle 4 jam ini adalah untuk melihat kecenderungan harga bergeraknya. Kalau kita perhatikan kecenderungan harga bergerak itu sedang uptrend ya. Hanya saja uptrend ini sudah agak berhenti di area 152 ini, di area supply-nya. Lalu kita perhatikan kembali di candle 1 jam. Pada candle 1 jam di sini dia malah membuat BS ya, walaupun BS itu ada di atas ini.
Tapi base yang di atas ini karena masih belum bisa ditembus, jadinya base ini masih sangat berlaku untuk kita pakai ya di area sini 152.950 sampai dengan 153.236. Nah, kalau dia masih mau melanjutkan kenaikannya, minimal dia harus bisa reversal di 152.512. Kalau misalkan dia nggak bisa reversal di 152.512, lalu dia menembus trendline dia ini nih. Ini kalau dia tembus ini, otomatis ada potensi untuk ke 151.883 sama dengan 152.073. Oke, kita analisa dulu di time frame 1 jam, yang 30 menitnya. Karena untuk yang 30 menit itu lebih jelas, dan biasanya kita mengambil keputusan itu ada pada time frame M30. Lalu kalau kita perhatikan di M30 ini, di sini kan ada sedikit order block ya. Di sini kalau kita perhatikan di 152.512 ini. Nah, sebenarnya ini saya ambil dari belakang nih, dari sini. Kalau kita garisin kasih kotak ini nih, itu sebenarnya nyambung. Hanya saja saya nggak tambahkan kotak lagi supaya analisa ini tidak terlihat rumit atau belibet. Jadinya saya menggunakan garis saja di sini. Yang penting nanti kita tahu pada saat harga sudah mendekati area 152.512, kita harus perhatikan apakah si harga ini akan kembali naik ya, atau naiknya ini hanya sedikit yang melakukan retest kembali di 152 lalu turun kembali ke 151.883. Jadi kan kalau kita di sini lihat, di sini kan dia buat base ya. Di sini dia ada buat base kecil. Sini ada buat base kecil lagi. Nah, ketika dia bisa menembus base ini, otomatis tuh harga akan turun. Akan turun ke 152.512 ya, lalu menguji kembali di 153.713. Takutnya dia melakukan retest doang ya, dia hanya melakukan retest lalu dia kembali turun menembus trendline dan ada potensi untuk ke 151.883. Tapi kalau dia mau melanjutkan kenaikannya itu ya, kalau dia berhasil menembus dari base 152.950 ini, dia akan melanjutkan kenaikan hingga ke area di 153.925 sampai dengan 154.080. Karena sini merupakan area supply dia masih fresh ya, jadi dua area ini itu masih fresh sekali untuk dia, belum pernah diuji sama sekali semenjak kejatuhannya dia itu pada tanggal 6 Juli ya sampai dengan 23 Juni. Jadi ini masih fresh, sehingga ketika masih ada potensi ya, potensinya cukup besar untuk dia kembali menguji kedua area supply ini. Ya, di sini belum jatuh nih. Nah, di sini kan dia ada dua kali nih, gagal melakukan retest, turun kembali, terus dia lakukan retest kembali dan turun kembali. Jadi di sini ada area supply yang cukup besar untuk dia dan menekan harganya semakin turun ke bawah. Di sini juga kalau kita perhatikan ya, harga sudah coba menembus ini trend dan dia juga bertepatan dengan trend lainnya ya. Jadi harga sudah coba untuk menembus dari tanggal 23 Juni sampai dengan 24 Juni, jadi 2 hari. Tapi ternyata gagal dan akhirnya dia turun kembali hingga penurunannya cukup dalam di sini ya. Oh, kita lihat ini ada momentum candle. Nah, yang menandakan bahwa base ini adalah base yang cukup kuat untuk si GBP/JPY itu sendiri. Jadi kalau dia nembus, ada kemungkinan dia besar ke sini, dan jika memang dia masih melanjutkan kenaikannya, maka bisa ke area 154.850 sampai dengan 155.010. Tapi jika dia turun kembali, maka penurunan terendah dia itu bisa di sini 150.960 ya. Kalau dia masih mau melanjutkan kenaikannya, dia akan reversal begini kembali. Tapi kalau dia nggak mau melanjutkan kenaikannya dan malah berbalik arah ya, maka dia bisa turun ke sini 150.240 sampai dengan terendahnya itu ada di 148.445. Nah, di sini juga sebenarnya di 149.052 ini sampai dengan 149.265 itu ada support dia atau
demand area dia juga yang cukup kuat, yang dimana kalau kita perhatikan sudah 2 kali demand area ini menyelamatkan harganya untuk turun ke bawah. Jadi ini kan key support. Nah, ini untuk demand areanya. Jadi demand area ini pernah di-retest kembali pada saat tanggal 20 Agustus ya. Yang bulan Agustus lalu di-retest kembali pada bulan September, dan ini Oktober tanggal 1 langsung naik kembali. Maka target kita kalau misalkan dia menembus 152.40 ini ada di sini 149, dengan penurunan terendah dia itu ada di 148. Oke, mungkin segitu dulu untuk penjelasan analisa dari JPP-JPY, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, kalian tambahkan saja di kolom komentar, dan jika memang ada yang salah, ya nggak apa-apa, dikoreksi aja di kolom komentar, karena masukan kalian juga sangat berguna untuk saya membangun channel Yuna Trading ID ini ke depannya lebih baik lagi. Dan jika dirasa video ini berguna untuk teman dan juga keluarga kalian, silahkan share video ini kepada mereka. Dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Yuna Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.